menjelaskan terkait dengan proses fa'ali dari sistem pendengaran dan penglihatan. Saya berharap itu sudah teman-teman peroleh, baik di mata kuliah anatomi maupun dari mata kuliah fisiologi. Kalau kita ngomongin persepsi visual, yang pertama kali yang kita harus tahu adalah cahaya. Jadi cahaya itu adalah media, maksudnya media dari proses persepsi visual. Nah, di mana nanti cahaya itu akan di, saya ke sini dulu. Nah, jadi nanti cahaya diterima oleh cone and rod ya. Ya, nanti dari cone and rod, terus nanti juga ditangkap oleh bipolar. Nanti informasi yang diterima bipolar dilanjutkan ke ganglion, dan ganglion melanjutkan informasinya ke optic nerve. Nah, kira-kira kalau kemarin teman-teman sudah mempelajari baik anatomi maupun fisiologi, optic nerve itu berada di mana ya? Kalau di lobus-lobus, dia lobus apa? Boleh 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 di chat yang ingin. Bapak, permisi, mohon maaf Pak, suaranya kayak kecil gitu Pak, kurang kedengeran. Oke, masih kecil? Udah agak mendingan Pak. Oke, makasih. Ya, jadi proses ini yang harus teman-teman pahami atau kuasai ya. Ya, jadi bagaimana proses persepsi visual itu terjadi ya, diawali dari adanya cahaya, di mana cahaya ya ditangkap oleh ini ya, ada cone ya, ada cone and ada root ya. Jadi ngafal ini ada tadi ya, ada batang, ada sel batang, ada kerucut. Nah, nanti diterima oleh, ayo, setelah cone and root akan diterima oleh apa tadi? Akan di bipolar, betul. Jadi ngafalin, lebih enak ngafalin itu ya, kadang-kadang kita baru bisa enak ngafalin itu kalau ada gambar. Ya, jadi cahaya ditangkap oleh rod and cone. Nah, informasi yang berada di rod and cone itu akan dilanjutkan di bipolar cell. Setelah nanti sudah diolah di bipolar cell, akan dilanjutkan ke ganglion cell. Nah, setelah itu akan dilanjutkan ke optic nerve. Nah, kalau nanti di otak itu ada di lobus apa ya? Oksipital. Ya, Oksipital Pak. betul. Oksipital. Ya. Oke. Saya kembali. Nah, di mana gelombang cahaya yang masuk ke mata itu difokuskan, ya, difokuskan oleh lensa, kemudian diproyeksikan ke retina. Nah, ya ini, ya, jadi ditangkap, terus nanti diproyeksikan oleh retina. Nah, nanti ya inilah retina, ya inilah retina, ya. Nah, permukaan retina itu ya tadi kita udah bahas panjang lebar ya. Jadi ada rod and cone, ada bipolar cell, ada ganglion cell. Nah, ini biasanya sering keluar nih. Ya. Jumlah cone ya, itu ada 7 juta. Ya, ada 7 juta. Dan kebanyakan cone terdapat di daerah fovea, di mana daerah ini menghasilkan penglihatan yang sangat akurat. Ya, dan tiap cone ya di fovea sepertinya akan terhubung ke satu bipolar cell. Ya. Nah, tiap bipolar cell ini sepertinya juga akan terhubung ke satu ganglion cell. Nah, kalau tadi cone ada berapa tadi? Ada berapa juta? 7 juta. 7 juta atau 70? 7 juta. 7 juta. Ya, 7 juta, Pak. 7 juta ya. Nah, sedangkan root itu ada 120. Nah, jadi kalau lihat jumlah lebih banyak root ya dibandingkan cone. Nah,
puluhan bahkan ratusan rod itu hampir sama ya tadi ya dengan konsepnya Kon. Akan bergabung ke satu bipolar cell dan penggabungan ini menjelaskan hilangnya informasi di retina. Nah, namun bipolar cell itu tidak tahu rod mana yang memicu. Nah, kalau tadi kan dijelaskan ya, pada saat dia diterima oleh cone, ya, di mana cone itu memberikan penglihatan yang sangat akurat, tapi di sini malah si bipolar ya, ya penggabungan antara rod dan bipolar ya, yang terkadang informasi itu hilang di retina. Namun tadi ya si bipolar cell itu tidak tahu rod mana yang memicu hilangnya informasi di retina. Ya mungkin karena tadi terlalu banyaknya. Ya. Oke, nah informasi dari bipolar cell, nah, bersama ya tadi ya dilanjutkan ke ganglion. Nah di sini juga ada bukti bahwa satu bipolar cell dari cone itu terhubung ke satu ganglion cell. Dan informasi berupa impuls saraf dari ganglion cell akan dilanjutkan ke optic nerve. Nah, informasi di sini mengalami kompresi dan ringkasan ya, atau summary. Dan informasi dari optic nerve akan dibawa ke otak, yaitu berada di visual cortex yang tadi teman-teman sudah sampaikan. Ya, itu akan dibawa ke lobus occipital. Nah, Galanter pada tahun 62 dia mengatakan ya bahwa walaupun banyaknya informasi penglihatan yang hilang, ya, informasi yang ada ya itu cukup untuk melihat cahaya lilin pada malam hari dari jarak 48 km. Ya, bayangin tuh hebatnya mata kita. Ya, ya walaupun tadi gitu loh. Ya pada saat terjadinya penggabungan antar root ya dan bipolar ya ya itu akan menghilangkan beberapa informasi dari penglihatan kita. Namun, ya kehebatan mata kita ya itu bisa melihat cahaya lilin pada malam hari dari jarak 48 km. Nah, di sini kita akan memahami konsep adanya saccades and fixation. Ya, jadi saya juga masih agak-agak nggak nyaman aja nih untuk menyebutkan saccade ya. Nah, saccade itu gerakan mata sepanjang 50 sampai 100 milisecond. Sebetulnya nanti ada contohnya ya, tapi ternyata di sini kayak nggak jalan nih. Saya lupa file videonya ada di mana. Ya karena kan PPT itu kalau tidak nyatu sama si file videonya nggak akan jalan. Nah, selanjutnya kalau fixation itu adalah istirahat antara saccades ya. Di mana siklus saccade and fixation itu kurang lebih dari 250 sampai 300 milisecond. Ya. Di mana tiap detik dapat terjadi 3 sampai 4 kali saccade and fixation. Nah, perlu adanya kontrol yang pada terjadinya saccade and fixation karena satu ya, kenapa perlu adanya kontrol? Karena tadi ya karena akan adanya fokus pada objek penglihatan, ya, kadang perlu dipertahankan. Ya, jadi nggak goyang gitu loh, dia nggak yang gerak gitu loh. Dan fokus pada objek penglihatan kadang perlu dialihkan. Kenapa fokus? Kenapa fokus pada objek penglihatan kadang perlu dialihkan? Ada yang tahu nggak? Supaya mata kita nggak lelah. Apa yang terjadi kalau mata kita ya tertuju pada satu titik terus? Kira-kira apa yang terjadi sama mata kita? Lelah. Ya makanya kenapa istilah mata kita gerak-gerak itu ya tujuannya tadi gitu loh. Ya, kalau kita ngeliatin satu titik nggak gerak-gerak gitu loh, itu kan capek. Ya. Dan fungsi ini dilakukan oleh atensi. Ya contoh saya ngeliat
mencoba saya ngelihat layar video saya gitu loh. Ya lumayan capek juga gitu loh. Kalau nggak merubah, nggak apa namanya ya, nggak mencoba ke kiri atau ke kanan, yang tujuannya adalah tadi mengistirahatkan. Tapi saya akan kembali lagi gitu loh. Ya. Dan tidak juga yang harus ya tadi ya apa namanya ya, matanya jelalatan kemana-mana. Nah akhirnya juga tidak ada proses atensi. Nah ini sebetulnya ya, ini harusnya gerak ya. Jadi ini apa namanya, pupil ini nggak diem gitu loh. Dia akan gerak terus nih harusnya. Ya, itu yang skate and fixation. Jadi nanti juga dia ada saatnya memang dia akan berhenti. Gitu. Oke, mohon maaf saya lanjutkan. Selanjutnya adalah terkait dengan konsep visual sensory memory. Trick and Learner di tahun 81, mereka mengatakan ya, ketika kita melihat petir ya, dalam 1 detik, ya, kita melaporkan terjadinya 1 kali petir menyambar. Padahal petir tersebut terjadi beberapa kali ya dalam hitungan detik ya. Masing-masing berdurasi 200 milisecond. Nah, fenomena ini disebut visual persistent. Ya, di mana fenomena penampakan stimulus visual secara jelas dan bertahan lebih lama ya, dibandingkan durasi fisik sesungguhnya. Ada yang tahu nggak maksudnya? Fenomena penampakan stimulus visual secara jelas ya dan bertahan lebih lama dari durasi fisik sesungguhnya. Paham atau nggak paham? Oke, diam berarti paham ya. Saya minta Christine. Oke. Ya, Pak. Iya. Bagaimana kamu menjelaskan konsep visual persistent? Maksudnya apa, Tin? Kalau dari Contoh ya, contoh. Kira-kira contoh. Contohnya. boleh pakai petir lagi nggak, Pak? Boleh, boleh. Oh, jadi kan yang kita lihat nih, kalau misalnya ada petir, nah kita ngeliatnya petirnya itu cuma 1 kali aja, padahal sebenarnya petirnya itu berkali-kali gitu, Pak. Kalau yang saya dari pengertian saya. Oke, ini kan kalau yang tadi kan itu pendapatnya Trick and Learner ya. Ya, tapi kalau terkait visual persistent, oke, menurut saya belum sudah mendekati tapi belum sempurna ya. Oke, Beauty. Makasih Kirsten. Sama-sama, Pak. Ya, coba Beauty mau menyempurnakan pendapat dari Christine nggak? Atau mungkin punya contoh lain? Sebetulnya konsep kemarin tuh ada yang menjelaskan ini. Ya, percobaannya kemarin yang kita lakukan itu ada kaitannya dengan visual persistent. Saya boleh nyoba nggak, Pak? Siapa? Jihan. Iya. Iya, silakan Jihan. Mungkin yang fenomena yang kemarin kita coba di kasus sebelumnya itu kita melihat yang sebuah titik, kalau kita memfokuskan titik itu, lalu kita mencoba melihat kertas atau tembok yang berwarna putih, lalu nanti titik itu bakal terbayang gitu. Jadi makanya fenomena itu berdasarkan stimulus yang nantinya bakal dikelola oleh optik nervus kita sehingga bakal terbayang gitu, Pak. Iya. Seperti itu. Ya. Intinya tadi ya, bahwa si yang kotak-kotak tadi, ya kotak-kotak atau garis yang berseberangan akhirnya membentuk beberapa kotak, ya.
itu pada saat kita pada saat kita alihkan terus melihat surface atau permukaan yang lain, itu tetap akan tergambar. Padahal sebetulnya ya stimulus itu udah nggak ada. Nah, kalau contohnya Christine begini, Christine, pernah nggak Christine menjumpai atau mungkin teman-teman ya, Christine dan teman-teman ya, jadi waktu istilahnya mungkin karena kehujanan, oh yaudah deh kita neduh dulu gitu loh, neduh dulu. Nah terus neduhnya ngelihat langit gitu loh. Nah tiba-tiba ya ada cahaya petir gitu loh, ya shoot gitu loh. Nah setelah si petir yang nggak ada, nah kira-kira ada nggak kayak, maksudnya gini loh, bayangan kita itu nggak langsung hilang gitu loh, paham ya? Masih ada gitu loh, masih tergambar gitu loh. Dia nanti walaupun dia akan hilang, tapi masih bertahan. Nah, maksud dari visual persistent itu ya tadi gitu loh, bahwa penampakan stimulus visual itu bertahan lebih lama gitu dibandingkan durasi fisik sesungguhnya gitu. Ya Christine ya, gitu. Ya makanya saya bilang sudah benar tapi masih belum sempurna. Nah, fenomena ini yang akhirnya menunjukkan adanya memori. Yang mana akhir-akhir kita baca mencoba untuk sampai mata merem, sampai begini merem terus diperkuat gitu loh. Nah, kenapa kalau orang hafalin itu merem? Ya tadi mencoba gitu loh. Jadi pada saat dia baca, dia si tulisan itu masih ada gitu loh. Ya terus dia coba untuk bawa ke alam yang lebih alam bawah sadar ya, karena kan sebetulnya memori itu ada di sana katanya. Gitu loh. Yang mencoba akhirnya dia bawa ke LTM gitu, ke long term memory ya. Gitu. Ya jadi kayak sekarang nih kalian. Ya. Kalian ini sekarang sebetulnya lagi nyicil gitu loh. Lagi nyicil. Kecuali maaf ya, perhatian Anda full ya. Perhatian Anda full, Anda benar-benar membaca, benar-benar menyimak ya, tulisan demi tulisan ya dari perkuliahan kita hari ini. Anda sebetulnya udah nyicil. Oke. Nah, Nischer di tahun 67 dia mengumumkan bahwa visual sensory memory itu biasanya juga disebut sebagai agonic memory. Ya. Nah, ada beberapa penelitian ya untuk menjelaskan jumlah dan durasi penyimpanan data. Ya. Di sini ada penelitian Sperling, ya, di mana penelitian Sperling itu membangun tachytoscope, ya, atau T-scope. Nah, di mana T-scope itu berfungsi untuk mengatur penampakan objek secara visual dalam waktu yang sangat singkat. Nah, biasanya kalau kelas online, ya ini biasa nih saya bilang, ayo siapa yang mau jadi volunteer gitu loh. Kalau nggak ada, ya paling dipanggil nih kayak begini nih, gitu loh. Ya, saya akan bikin layar yang banyak gitu loh. Nanti saya tunjukin. Nah, dengan alat ini peneliti dapat mengatur objek yang dimunculkan sebelum dan sesudah stimulus tertentu. Dan Sperling memunculkan huruf dan angka dalam waktu singkat. Lalu subjek diminta untuk merecall stimulus yang dimunculkan tersebut. Di sini dikatakan bahwa stimulus terdiri dari 12 item huruf atau angka. Ya. Disusun ya, 3 baris, dan tiap baris terdiri dari 3 item. Ya. Saya minta, ini berapa orang sih? Seharusnya 67, Pak. Cuman ini ada jaringan yang keluar masuk, jadi kurang 3 orang. Oke.
Jihan bisa bantu saya nggak? Iya Pak, bantu apa? Jadikan ini dong. Break room ya Pak? Tapi satu grup 2 orang. Oh iya Pak, Ya. berarti Nanti ya, jadi 2-2 ya. Kalian boleh bebas ya, atau mungkin oke lah internal kalian di grup kelas kalian gitu loh. Gue mau ini, gue mau ini, gue mau ini, ya terserah. Atau kembali ya kalian nentuin yo apakah memang mau pimpah atau apa terserah ya. Nah, tugasnya adalah seperti apa yang dilakukan oleh penelitian Sperling. Ya, jadi nanti bikin huruf, kita huruf dulu ya. Huruf dulu, disusun 3 baris. Nah, tiap baris terdiri dari 4 item. Sekarang saya minta kalian buat dulu deh, biar nggak salah persepsi. Yuk. Coba asal-asalan aja dulu. Huruf dulu ya. Yuk. Kalau sudah nanti tunjukkan di layar. 3 baris, di mana tiap baris terdiri dari 4 item. Oke, sudah ya? Sudah ya? Yuk coba ditunjukkan ke layar dong. Yuk, semua tunjukkan ke layar. maaf Pak, masih boleh minta waktunya sebentar lagi nggak Pak? Oh, boleh. Huruf dulu ya. Kita di huruf dulu. Mungkin sebagian udah Pak. Iya. Oke. Boleh di layar. Coba. Kalau baris itu bagaimana sih? Coba, Christine kayak Pepper Christine lihat. Ya perlu, kita belum tentu benar ya. Yang
terus. Itu bukan kolom ya. Ya. Askia, Christine itu bukan kolom ya. Tapi kan hampir banyak ya. Atau saya yang salah persepsi. Afifah kayak apa Afifah? Iya, saya lebih setuju yang Afifah. Ya, oke. Fadia, ya, oke. Ya, Fadia. Oke, Mutia, coba lihat Mutia. Ya, Beauty benerin ya. Mutia, Fadia, Afifah, oke udah oke. Oke, Narura, oke, Taira, oke, Nisrina, oke. Coba Elvira, majuin dikit, nggak kelihatan saya. Oke, ya. Lulu, oke. Feby, coba lihat Feby, agak 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 ke atasan lagi, Feb, coba Feb. Kok langsung hilang ya? Itu berapa itu? 9 nih. Oh, 9 harusnya 12 ya. Ya, oke. Oke. Vincent, ya oke. Mareta, oke. Tiara, oke. Sevia. Coba lihat. Oke, Widya dulu deh, Widya. Mareta udah ya. Widya boleh lihat. Oke, jangan dempet-dempet ya, kasihan nanti. Oke. Oke, Sevia, oke. Tiara udah tadi, Tiara. Oke, ya. Fikri. Oke, Haura oke. Aulia oke. Muhammad. Duh, ini kecil-kecil atau saya nggak baca ya. Nadira oke. Josephine oke. Anis oke. Melvi oke. Ya, pokoknya intinya seperti yang tadi saya bilang oke ya. Ya. Nah, kalau sudah, ini kan tadi saya takutkan nanti teman-teman kalian yang jadi partner kalian akan ngafalin nih. Ya, atau mungkin ya nggak apa-apa, kan saat ini kan teman kalian mungkin juga nggak tahu ya siapanya di siapa. Terus saya harap jangan cheating ya, maksudnya jangan cheating di sini, jangan Anda nulis. Nah, ini kan hanya eksperimen ya, kita hanya pengen cari tahu apakah memang penelitian Sperling itu benar atau tidak. Jadi yang memang saya inginkan adalah Anda benar-benar menghafal apa yang teman kalian perlihatkan. Ya, jadi nggak perlu pengen ini nggak ada pengaruh dengan nilai ya. Ini nggak ada pengaruh dengan nilai. Yang saya inginkan malah sebetulnya kita pengen cari tahu gitu loh. Ini di angkatan kalian itu yang seperti apa gitu. Ya. Oke. Nah, boleh Jihan di break room ya. Ya caranya seperti apa gitu loh. Kalian cari partner sendiri ya. Terus nggak perlu lama-lama ya, karena kan tadi penelitiannya nggak lama-lama. Jadi kalau sudah diperlihatkan, ya kan Anda kan juga pasti baca ya, yang megang nih. Contoh A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya kasih waktu dikit lah sebagai bonus. Ya, baru tuh ditutup. Nah, ditutup terus minta teman kalian atau partner kalian untuk untuk mengucapkan huruf-huruf yang tadi Anda sudah buat. Nah, kira-kira berapa benarnya nanti Anda hitung. Ya. Sudah siap ya? Ini saya bikin break room-nya secara acak ya, Pak. Jadi teman kelompoknya secara boleh. Itu juga. Oke. Silakan. Nanti kalau sudah balik lagi ke main room ya. Nggak perlu lama-lama. Karena nanti habis huruf kita ke angka. Yuk, silakan Jihan.
Teman-teman udah bisa ke break room ya. Iya. Bergantian ya. Kalau tidak ada yang punya teman, jadikan satu orang itu sebagai observer. Contoh nih Pak, ada yang nggak kebagian, masukkan aja di kelompok mana, jadikan ya satu orang itu sebagai observer. Di sini ada Dian, Dian juga masih belum. Afifah sendirian kayaknya. Malah Afifah digabungkan ke saya. Ini yang di main room, Pilza, Nadia, Cahaya, Dian. Tinggal ada 4 orang lagi nih, boleh. Mungkin ini di chat aja ya Pak, soalnya udah nggak bisa bikin lagi. Di chat WhatsApp aja. Halo Jihan. Jihan, ini aja. Jihan nggak perlu praktek. Ya, nggak apa-apa ya Jihan ya. Bisa Iya Pak, nanti, nggak apa-apa. karena kamu udah direpotkan untuk ke sistem. Ayo Brian, belum ini Brian? Belum dapat room? Ini yang udah balik Sudah, kayaknya. Pak. Udah Oh, selesai, udah Pak. balik. Oke. Yang di sini udah balik ya. Nadia juga udah. Halo Nadia. Udah Pak. Oke, save ya. Udah Pak. Oke, Unik. Udah Pak tadi sama Putri. Oke. Oke, Naura sudah? Jerina sudah? Sudah Pak, tadi sama Oke. Naura. Oke. Ainul?
Udah Pak, tadi sama Oke. Riana. Oke, berarti Riana sudah ya. Haura? Sudah Pak sama Vincent. Oke, berarti Vincent sudah. Eka sudah? Udah Pak, tadi sama Ananda Zahra. Ananda Cara. Rena sudah? Udah Pak, Dengan? sama Nurul. Sama Nurul. Oke, Nisrina? Sudah Pak, tadi sama Aulika. Lika. Tobias? Sudah Pak, sama Lulu. Sama Lulu. Oke. Widya sudah? Sudah Pak, sama Fadia. Sama Fadia. Tahira? Iya. Sudah Pak sama Yasmin. Sama Yasmin. Ini udah semua ya? Udah balik lagi ya? Sudah Pak. Udah balik semua? Ini saya close aja ya Pak, roomnya. Ya, betul. Ya, dibalikin aja. Nah, tapi nanti kan mereka balik lagi ya. Oke, kita tunggu sebentar. Belum masuk semua. Oke, sekarang tugasnya tulis di chat ya, di room chat yang benar, benarnya berapa huruf? Nggak perlu malu. Kan kayak contoh nih, Melvi ngasih 5. Kan saya nggak tahu partner Melvi siapa. Ya. Jadi ya tadi yang sesungguhnya aja. Oke. Isi di chat. Jumlah benarnya berapa dari teman kalian? Nggak perlu ditulis nama teman kamu ya. Oke, ada yang benar semua. Oke. Yang dilihat itu teman kalian ya. Oh, benar semua. Benar semua. Oke. Oke, ada 10, ada 11. Oke, semua. Oke, sudah semua ngasih. Baru. Ini yakin nih ya? Yakin nggak ditulis nih ya? atau mungkin kalau selama ini sih perkuliahan persepsi visual sama auditori itu penelitiannya karena mungkin di depan kelas kali ya, jadi grogi gitu loh. Tapi ya agak sedikit aneh juga sih. Ya, tapi ya nggak tahu dia kalau memang ini sesungguhnya tidak dicatat ya, atau mungkin waktunya juga yang terlalu lama ya gitu. Karena ya tadi ya, untuk benar semua itu agak sedikit mustahil gitu ya, karena kalau lihat dari teori ini saya lanjutkan ya. Oke nih, ke angka dulu deh, lagi ke angka ya. Anda bikin angka ya sesuai dengan yang tadi.
Jika sudah, balik lagi ke roomnya masing-masing. Oke, siap ya. Sekarang angka. Jangan huruf, jangan urut ya. Harus acak. Yuk, silakan. Jika- Pak Aziz, Ya. saya mau tanya. Siapa ini? Elvira, Elvira. Ya, kenapa ya, Elvira? angkanya itu boleh misalnya 23, kayak yang Enggak, satu-satu. satu-satu. Ya, Oh. jadi hanya satu Satu dari 9. Ya, 0 0 sampai sampai 9. 9 ya, Pak. Betul. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, tidak ada belasan bulan ya, sama-sama. Maaf Pak, saya juga izin bertanya. Siapa ini? Anjeli Pak. Angelin. Ya, kenapa Angelin? Mau tanya apa? Jadi kalau misalnya tadi kan Bapak bilang 1 sampai 9, berarti cuma 0 9 sampai angka ya 9. Pak? Kayak sudoku gitu jadi. Ya, betul. Oh, jadi berapa? Iya, jadi kayak 0, 5, 7. Ya. Jadi nggak ada 0, 5, 11. Enggak. Ya, angka satuan aja. Jadi berapa? Jadi ditulisnya berapa angka Pak? Kalau tadi kan 12. 12 juga. Berarti kalau double nggak apa-apa dong, Pak? Hah? Iya, pasti ada yang double. Ya. Tapi, baik, Pak. Terima kasih. tapi setidaknya jangan berurut ya. Ya, oke. Yuk lanjutkan.
Pak Aziz, apa ini Sudah? udah di break room aja? Sudah, yuk. Ya, diundang lagi di main room. Maaf Pak, belum tadi di break room ya. Kenapa? Oh, belum pada masuk. Belum Pak, baru Oh. Mas. Ah, ya udah, masukkan aja, masukkan. Yuk, mulai. Maksud saya mulai.
Oke, sudah? Sudah Pak, di main Nah. room semua. Oke, sudah di main room semua ya. Oke, saya minta di chat lagi jumlah benernya. Masih ya. Dan 10, 12, 8, 10. Oke, 8, 12. Terus. Oke. Ya. Ya, saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Nah, ini ya, jadi hasil eksperimen Sperling. Ya, item kurang dari 5, akurasinya hampir sempurna. Ya, mungkin kalau kurang dari, ya mungkin kalau hanya 4, ya akan benar semua gitu loh. Nah, tapi kalau itemnya lebih dari 5, rata-rata dari penelitian yang diperoleh dari eksperimen Sperling itu rata-ratanya 4,5 ya. Jadi kisaran 4 sampai 5. Ya. 4,5 itu berarti 4,5 dari 5 item ya. Ya, terus item 12 akurasinya 37% ya. Ya, di mana akurasi tersebut relatif stabil pada pemunculan 5 sampai 500 milisecond. Ya, makanya tadi saya bilang ada kemungkinan informasi yang dipaparkan terlalu lama. Ya. Dan insight yang ditemukan atau hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah performan kita dalam mengingat itu biasanya hanya 4 sampai 5 item. Dan di mana 4 sampai 5 item itu diduga adalah hasil dari span of apprehension. Apa itu span of apprehension? Ya. Span of apprehension kadang juga disebut dengan span of attention. Ya, terkadang juga kita sebut sebagai span of immediate memory. Ya, di mana span of apprehension adalah jumlah item yang dapat di-recall individu setelah pemunculan yang hanya sebentar. Makanya tadi saya bilang, kalau benar-benar semua, ya saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu di sini apakah karena tadi paparannya terlalu lama atau tadi ya itu karena setiap angkatan ya pada saat di offline itu hampir sama gitu loh dengan penelitian ini. Ya. Dan dugaan Sperling dari penelitiannya adalah sebetulnya data stimulus itu masih dalam mental ya tadi masih tersimpan, tetapi kecepatan hilangnya data itu lebih cepat dari kecepatan melaporkan data. Ya, jadi kalau contoh melaporkan datanya itu contoh 500 ya itu akan lebih cepat gitu hilangnya. Nah, di sini ada improvisasi studi dalam eksperimen Sperling. Jadi ada whole report condition, ada partial report condition. Ya, di mana whole report condition adalah kondisi di mana subjek hanya bisa melaporkan semua item. Whole ya. Kalau whole itu kondisi di mana subjek melaporkan semua item yang dimunculkan. Nah, sedangkan parsial itu kondisi di mana subjek hanya melaporkan sebagian item yang dimunculkan. Ya. Dan hasil dari partial report condition, ya, bila subjek mendapat tanda baris mana yang harus dilaporkan. Ya. Dan itu hasilnya 76% tepat. Ya, jadi baris segini, gitu. Baris segini, baris segini, gitu. Ya. Nah, insight dari penelitian Sperling, ya, yang sudah diimprovisasi, bahwa di sini dikatakan informasi tersebut ya atau informasi yang kita terima itu nggak akan bertahan lama. Ya, berarti ya setelah penglihatan memang ada informasi yang disimpan pada prinsipnya itu.
ya tetap ada. Makanya tadi gitu loh. Ya tetap ya mungkin hanya tadi setengah atau tadi 4,5%-nya, 4,5 ya 4,5 ya. Ya. Itu yang hampir sama gitu. Nah, pada eksperimen Sperling berikutnya juga dia menentukan kapasitas visual sensory memory dan menentukan karakteristik visual sensory memory. Nah, kalau kapasitas sebetulnya kalau dulu sih zaman saya diberikan apa namanya? Diberikan insight terhadap implementasi keseharian. Contoh gini, kenapa sih nomor telepon, kalau dulu kan lebih banyak nomor telepon ya. Kenapa 7? Ya, karena tadi kapasitas manusia itu ya hanya bisa mengingat di 7 angka. Nah, tapi kan sekarang ya mungkin tadi lagi karena teknologi ya. Oke, nomor handphone kenapa harus 12 ya. Ya mungkin ini ada penelitian terbaru gitu loh. Bahwa ternyata semakin ke sini daya ingat seseorang itu ya lebih kapasitasnya semakin bagus gitu loh, semakin banyak mampu mengingat dalam jumlah yang lebih banyak ya. Nah, kalau dilihat kira-kira lebih mudah hafal huruf atau angka? Lebih mudah huruf, Kak. Apa? Huruf. Huruf ya. Ya makanya dia tadi makanya ini terkait dengan karakteristik gitu loh. Ya, karena kayak tadi ya bisa jadi karena kalau huruf itu banyak, Pak. Ya, atau mungkin gampang walaupun banyak tapi gampang diingat gitu loh. Hanya A I U E O B kayak gitu loh. Paham ya? Kalau angka kan ya tadi 1 ya, lebih dari gitu loh. Ya, kalau kita bilang huruf A, itu doang kan. Ya. Makanya kenapa kalau di implementasi klinis juga gitu loh. Pada saat istilahnya kita memberikan sebuah objek yang suku katanya lebih sedikit, itu akan lebih mudah diingat dibandingkan yang banyak gitu. Ya kayak konsep lah kenapa kita ngomongin pembelajaran angka lah gitu. Kenapa katanya menghafal angka dalam bentuk dalam bahasa Inggris itu lebih mudah dibandingkan bahasa Indonesia. Atau mungkin ya tadi lah gitu loh. Ya, dicoba lah sama orang tuanya gitu loh. Ya udah diajarin juga 1, 2, 3 gitu, tapi tetap aja 1, 2, 3. Karena kira-kira dasarnya kenapa anak tersebut lebih mudah mengingat dalam bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia, kenapa? Karena karakteristik tadi gitu. Kalau angka dengan bahasa Inggris itu lebih simpel kayak tadi ya, sama-sama angka 1 lah gitu. Ya 1 gitu loh. Bahasa Indonesia itu harus sampai bilang 1. Nah, kalau Inggris cukup 1. Begitu juga 2. Ya. Kita 2 tuh, 2. Kalau bahasa Inggris 2. Ya. Selanjutnya 3. Inggris 3. Nggak ada tuh 2. Ya, 4. Nah, lebih ribet lagi tuh. 4. Ya. Inggris 4. Ya, terus lanjut lagi 5. Ya. Mulai di 7 aja. 7. Ya. Ya, 10. Nah, 10 aja 10. 9 8. 9. Ya. Ya.
8, 8 gitu. Hanya 7 aja tuh, 7, 7 gitu. 7. Ya. Ya makanya kalau nanti kalian sudah menjadi seorang OT, ya nanti ada case yang iya nih susah banget nih Pak Jis atau susah banget nih mungkin Bu Askiatul gitu loh. Saya udah coba ngasih bahasa Indonesia tapi kok kayaknya anak saya lebih nyaman ke bahasa Inggris ya. Tadi bukan nyaman ya karena tadi ya lebih simple. Ya, ya tadi saya bilang kalau sama-sama strip gini ya horizontal vertikal gitu loh, garis vertikal. Yang satu bilang satu, udah ribet lagi tuh. Sa itu susah banget itu. Tuh. Nah, kalau Inggris one. Apa namanya one? Ya. Nah, saya lanjut kapasitas visual sensori memori ya, dari 18 item, 17 item berhasil disimpan. Nah, ini penelitian lanjutan lagi ya, Sperling dan Averbach di tahun 61. Oke. Nah, ini juga visual sensory memory bila pre-exposure and post-exposure fit. Ini agak susah ya karena harus praktek langsung. Intinya sih dia bilang bahwa kalau gelap itu ya tiba-tiba mungkin dari terang ke gelap gitu loh. Nah, itu 50% informasi masih ada setelah 2 detik ya. Ini yang menjelaskan teori visual processing tadi gitu loh. Jadi pada saat dia masih bisa tuh sampai 2 detik dia akan hilang. Nah, kalau terang ya si ingatan tadi ya bayangin ya kan dia akan terlihat benar gitu loh ya, jadi memang proses memori yang kan nggak ada gitu loh. Ya makanya kenapa di sini akurasi turun 50% setelah 0,25 detik. Jadi lebih cepat ya. Nah, penghapusan informasi visual ya. Kenapa terjadinya penghapusan informasi visual? Karena adanya dugaan awal bahwa lupa itu adalah proses pasif. Nah, ini buat kita semua nih teman-teman. Ya, jadi kalau memang mau informasi itu sampai diingatan kita secara baik, ya terus dipakai terus. Ya kalau dulu saya gitu tuh, contoh kuliah sore sampai kos, saya akan tulis lagi tuh apa yang sudah saya dapat. Nah, kalau dulu masalahnya untung orang tua saya nggak begitu kaya ya, jadi saya nyari kos yang murah dan saking murahnya dinding antar kamar itu masih triplek, tapi untungnya triplek whiteboard. Jadi yang ada ya ada beberapa konsep yang saya harus ingat, itu saya tulis tuh. Jadi kalau mau tidur masih begini. Jadi saya masih bisa lihat gitu loh konsep itu. Ya, oke. Nah, eksperimen Averbach and Correll juga melakukan replikasi dari penelitian Sperling dan Averbach, ya, di mana adanya modifikasi cue visual, bukan auditory. Ya, jadi di sini adalah pre-exposure field 1 itu baris yang harus dilaporkan diberi garis vertikal, ya, ya atau mungkin ini kayak penelitian orang Jepang kali ya, ya, ya maksudnya kalau vertikal itu kan hanya Jepang ya, enggak, Cina pun kan masih horizontal, Arab masih horizontal, gitu loh. Nah, kalau yang selanjutnya post exposure fit 2 adalah baris yang harus dilaporkan dilingkari. Nah, kira-kira ya, dari penelitian ini mana yang lebih bagus hasil yang dilaporkan? Yang dilingkari atau yang vertikal? Vertikal itu garis lurus ya. Maaf, garis lurus maksud Lala. Ya, dalam bentuk garis lah, ya. Bukan yang exposure fit 1 itu dengan garis, kalau yang exposure fit 2 itu dilingkari. Nah, kira-kira hasil yang bagus itu yang mana? Yang vertikal atau yang dilingkari? Garis atau yang dilingkari? Coba di chat.
Saya mau lihat. Garis atau dilingkari? Oke, di chat. Kok belum ada yang masuk? Oke. Ayo, kira-kira hasil yang paling bagus itu yang exposure field 1 atau yang field 2? Oke, lingkari. Oh, gitu. Oke, lingkari garis. Oke. Lingkari. Garis. Lingkari. Garis, lingkari. Oke. Masih ya, masih terus. Oke. Sudah? Oke, garis. Oke, terus. Garis. Ya. Kita lihat hasilnya. Ya. Nah, perbandingan ya hasil eksperimen Sperling dan Averbach itu garis itu hasilnya lebih bagus. Ya. Sekarang saya tanya ya, ini keseharian lagi. Contoh ya, pada saat Anda baca buku textbook lah atau mungkin fotokopian, terus kenapa kalian kira-kira butuh stabilo atau mungkin pensil apa namanya? Kalau dulu zaman saya boxy atau mungkin spidol warna-warni. Biasanya kalian garisin atau lingkari. Garis. Iya. Nah sebetulnya Anda udah melakukan tuh. Karena tujuannya adalah tadi. Gitu. Ya. Mencoba Anda untuk membantu si garis itu, ya. Mencoba Anda lebih memfokuskan lagi. Gitu. Ya. Gitu. Nah jadi mungkin dulu Anda hanya pikir nggak kepikiran tuh dan garis bawahin gitu loh. Ya tujuannya adalah nanti ini yang saya hafalkan, terus nanti Anda hafalkan gitu. Ya. Kenapa nggak ada lingkari gitu. Ya. Nah. Dan insight-nya adalah adanya penghapusan informasi visual di mana stimulus awal dapat terhapus oleh stimulus yang muncul berikutnya. Mungkin kayak tadi lah contoh. Ya. Yang akhir-akhir aja yang Anda ingat. Atau mungkin gini deh, ini semester berapa sih? Semester 2 ya? Ya. Dulu semester 1 Anda udah melalui UTS, UAS ya. Nah, mungkin pada saat istilahnya UTS lah. UTS itu terdiri dari 7 materi contoh. Ya, Anda hafalin materi 1, materi 2 sampai 7. Ya. Ya. Apa yang terjadi? Ingatan Anda itu lebih kuat di materi terakhir dibandingkan ya ini lagi gitu loh. Nah, makanya dulu saya punya trik gitu loh. Ya pada saat saya dapat teori ini ya, akhirnya saya bikin trik gitu loh. Jadi kalau jadi ada 7, saya bikin tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pada saat istilah satu selesai, ada ilmuwan lagi sih yang saya dapat terkait dengan gelombang ya, dengan gelombang otak gitu loh. Jadi 1 selesai, saya tidur berapa menit, nah bangun lagi, saya ulang secara cepat. Jadi hanya nge-refresh bab 1. Bab 1 udah selesai, masuk ke bab 2. Bab 2 saya tidur. Bab 2 sudah, saya hafalin lagi si bab sebelumnya gitu loh. Nah, sebelumnya lagi yang paling hanya cepat aja gitu loh. Saya nggak perlu. Yang jelas saya hanya menyimpan agar menyimpan lebih dalam gitu. Ya karena tadi ya
adanya hasil penelitian yang mengatakan bahwa adanya penghapusan informasi visual, di mana stimulus awal itu dapat terhapus oleh stimulus yang muncul berikutnya. Ya, dan efek ini disebut dengan backward masking. Jadi stimulus visual yang muncul kemudian secara drastis mempengaruhi persepsi stimulus visual sebelumnya. Oke. Nah, terkait dengan argumen tentang iconic memory, Haber setuju dengan adanya visual persistent kayak tadi. Ya. Pada saat kita stimulus itu belum ada, sudah tidak ada, tapi di ingatan kita itu masih tampak seperti stimulus waktu saat kita melihatnya. Nah, tapi menurutnya static icon itu tidak relevan dengan fungsi persepsi dalam kondisi sehari-hari, ya, di mana informasi dari lingkungan itu tidak hilang setelah terjadi fiksasi, melainkan tetap ada. Dan kita dapat mengekstrak informasi dari lingkungan sepanjang kita perlu. Ya tadi, makanya kenapa kita ingat, ya karena tadi bahwa stimulus itu kita anggap sesuatu yang penting buat kita atau kita perlukan. Apa yang terjadi kalau tidak kita perlukan? Nggak ingat. Itu. Ya. Oke, selanjutnya adalah persepsi auditori. Nah, kalau tadi visual, stimulusnya apa? Cahaya ya. Nah, kalau auditorik itu stimulusnya gelombang suara yang masuk ke dalam telinga. Ya. Di mana pengubahan gelombang suara ya, dari materi fisik menjadi impuls saraf. Nanti diterima di telinga, baik telinga luar, tengah maupun dalam. Nah, kalau telinga luar masuk ke dalam kanal auditori dan menggetarkan gendang telinga. Ini di faal ya kalian belajar. Nah, pada saat di telinga tengah, getaran gendang telinga itu menggerakkan 3 tulang dalam telinga tengah, yaitu ada yang malleus, ada incus, ada stapes. Nah, kemudian di telinga dalam, gerakan tulang tersebut, yang ketiga tadi, menggerakkan cairan dalam koklea, yang akhirnya merangsang sel-sel rambut dalam koklea dan impuls saraf yang dihasilkan dikirim ke cerebral cortex. Nah, kalau tadi osipital, kalau di pendengaran apa? Yap. Iya, temporal. Ada di mana Viva letaknya? Boleh ditunjukkan? Iya, enggak. Ya. Anatomi harus tetap ingat ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, terus manusia dapat mendengar suara dengan frekuensi 20 cycle per second sampai 20.000 cycle per second. Oke. Nah, ini ada penelitiannya, nanti ada Glanter, ada Geimes, ada Neisser. Nah, kalau Glanter mengatakan bahwa manusia dapat mendeteksi suara detak arloji pada jarak 20 kaki atau 6 meter. Ya mungkin kalau kadang-kadang udah sepi, bener ya. Tiba-tiba mau tidur nih, Anda keganggu tuh, bisa keganggu tuh. Apalagi kalau lagi nggak nyaman, akhirnya tek 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 tek. Nah, sebetulnya kalau dalam kondisi crowded itu nggak terdengar, tapi kalau udah sepi, terus Anda nggak ngantuk, akhirnya kan Anda terjaga ya. Yang akhirnya kok ini ada sesuatu yang bunyi ya, gitu. Ya. Jadi kita bisa mendengar suara detak arloji dari jarak 6 meter. Nah, Amos juga mengatakan bahwa bayi yang baru lahir itu dapat membedakan suara bah dan pah. Ya. Jadi hanya itu. Mungkin kenapa istilah ciluk bah kali ya. Oke. Nah, terus Neisser juga di 67 menyebutnya echoic memory. Kalau tadi visual apa? Kalau visual apa tadi?
disebutnya. Oke, saya lihat ada yang masih. Iya, aura. Iconic, betul. Nah, kalau di pendengaran, ya, Neisser menyebutnya echoic. Nah, di mana sistem ingatan singkat yang menerima stimulus auditori dan menyimpannya hanya untuk beberapa saat. Nah, rangsangan pendengaran disimpan dalam auditory sensory memory tidak lebih dari 4 detik. Namun, ya, auditory itu lebih bertahan lama dibandingkan visual sensory memory. Ini juga ya ada beberapa ya teman-teman saya ya. Saya akhirnya baru dapat insight gitu loh. Ya. Ada beberapa teman-teman saya itu yang nih kayak tadi ya. Berarti Anda udah dua nih sebetulnya. Ada udah dua tabungan. Anda melihat yang tadi 2 detik, nah tambah lagi Anda dengar ya, pernyataan dari saya gitu atau perkuliahan yang saya berikan. Itu tambah 4. Nah, alangkah baiknya kalau tadi saya bilang tuh, oke kalau tadi saya kan di kelas saya nyimak, terus nanti sampai rumah saya pindahkan semua catatan yang saya udah buat acak-acakan tadi ke dalam sebuah buku yang lebih terstruktur. Nah, kalau nanti saya merasa bahwa ada konsep yang saya harus hafalkan lagi, saya masih harus tuliskan lagi di dinding tadi ya, dinding kamar kos saya yang berasal dari triplek tadi gitu loh. Nah, ternyata yang di auditorik ada beberapa teman-teman saya yang kalau kuliah itu kalau zaman dulu masih ada record ya, jadi udah bentuk kaset ya. Itu pasti itu dia dengan isengnya gitu, dia taruh gitu loh. Tapi ya bener, hasil ujian itu bagus-bagus ya karena ya tadi gitu loh. Ya, atau kayak tadi dia mempelajari teori ini, tapi saya baru ngeh gitu loh. Sampai saya bilang, saya punya 2 teman ya, yang modelnya kalau udah kuliah itu pasti naruh record di, ya sekarang kan lebih canggih ya, ya mungkin Jihan dan teman-teman tinggal gampang aja, ini di record kan ya. Iya Pak. Nah udah tinggal setel lagi gitu loh. Anda lihat lagi, lebih keren lagi. Sebetulnya makanya kalau nilai jelek di angkatan kalian nih udah nggak harusnya enggak ya bisa jadi kalau benar-benar jelek itu ya tadi udah nggak ikut kuliah atau mungkin ikut kuliah terus di offin entah di mana gitu loh. Terus saya tadi nggak mau buka bahan kuliah lagi atau ya tadi yang nggak mau buka record dari perkuliahan yang sudah direkam oleh Jihan contoh. Ya. Sebetulnya zaman kalian itu sudah sangat permudah ya. Ya, bagaimana informasi itu semakin lebih mudah untuk tersimpan. Ya, kalau dari penjelasan ini. Tapi ya tadi gitu, saya merasa bersyukur gitu dengan dulu ya waktu saya belajar ini. Iya ya, pantesan saya bilang sibuk. Saya bilang nih yang apalagi yang kedua ya, teman saya yang kedua gitu yang waktu saya di pendidikan sarjana 1 gitu, yang di S1. Saya bilang nih orang sibuk banget tapi kok nilainya bagus-bagus gitu loh. Ya. Dia itu tadi biar record, tapi kalau nanti istilahnya mau ujian, biasanya kalau kita ujian kalau di offline ya, kalian belum pernah offline ya. Jadi kalau dia mau ujian tuh pintar banget tuh. Biasanya kita sebelum ujian kan ya tadi lah segerombol atau mungkin ya tadi ya, kita ngafalin sambil seperti dagang obat ya, jadi kenceng-kenceng. Dia dengan enak tuh datang cukup yang begini nongkrong. Nah dengerin aja gitu. Dia baca, maksudnya dia baca apa yang diucapkan oleh si temennya gitu loh. Curang, siapa yang curang tapi curang pinter gitu loh. Serius. Dia itu jadi waktu S1 itu pekerjaan itu sangat memakan waktu yang menurut saya kayaknya dia nggak mungkin bisa punya waktu banyak untuk belajar gitu loh. Tapi dia strateginya bagus gitu loh. Strategi bagus banget saya. Makanya teori ini saya bilang, ih gila kena banget ya saya. Dan itu makanya setelah kalau saya bilang waktu itu saya menjalani
menjalani ini dan ya alhamdulillah gitu loh. Pada saat saya dapat teori ini saya nggak terlalu berat. Ya, kalau dulu benar-benar yang kalau udah ngapalin ya, udah kayak dukun lah. Udah kayak dukun, tapi ya tadi usahanya sangat keras banget gitu loh. Tapi setelah itu ya tadi ya Allah ada strategi JIS gitu. Ya tadi ya nggak perlu susah-susah ya tadi makanya kalau dulu saya ingat banget ada ya yo bikin grup ya kayak zamannya kenapa ya dulu ya saya menceritakan di sini ya. Makanya dulu kenapa mahasiswa kedokteran ya karena kan saya ada angkatan pertama waktu itu masih bersatu kan. Itu mereka kuliah pagi tapi nanti sore itu masih ada di kampus dan itu biasanya mereka di selongsong kalau nggak di taman kayak di apa namanya di pojok-pojokan kayak mereka punya grup gitu loh. Di mana ya tadi modelnya. Jadi mereka baca, ayo siapa yang baca, ayo nanti salah satunya ngedengerin gitu loh. Ya, saya nggak ngerti lagi apakah mereka belajar teori ini, saya juga nggak ngerti. Nah, atau memang sistem yang sudah dibuat oleh mahasiswa FKUI gitu loh. Gitu. Jadi kembali lagi saya baru ingat lagi, iya ya kenapa ya? Jadi saya itu nggak dulu waktu di zaman Salemba nggak aneh gitu loh. Ya, mahasiswa FK itu yang jam 4 bahkan jam 7 malam itu mereka masih ada di kampus dan bergerombol gitu. Ternyata ya tadi mereka menerapkan teori ini gitu. Karena nggak mungkin gitu loh. Hafalan mereka kan ya tadi ya tuntutan hafalan mereka itu nuntutnya luar biasa gitu. Akhirnya insight lagi saya waktu saya belajar ini, oh iya ya kenapa ya? Pantesan dulu anak FK itu waktu saya di program diploma kok ini sampai saya bilang nggak kok kayak nggak terlihat capek gitu loh. Ya mungkin itu cara mereka untuk mengurangi gitu loh beban dibandingkan kalau mereka belajar sendiri gitu. Ya, oke saya lanjutkan. Nah, kalau tadi visual sensory memory, kalau ini adanya auditory sensory memory yang masih diperdebatkan. Alasan utamanya adalah karena pendengaran diolah berdasarkan satuan waktu. Jadi kemungkinan informasi dalam satuan milisecond tidak memiliki cukup informasi untuk diberikan arti. Nah, untuk mengetahui auditory sensory memory diperlukan auditory yang analog dengan penelitian Sperling. Jadi kalau itu ya penelitian yang di auditory itu dilakukan oleh Darwin, Turvey, and Crowder. Jadi membuat prosedur treatment. Jadi jadi ada 3 pesan. Ya, jadi memberikan 3 pesan secara lisan yang berbeda, ya, yang berasal dari 3 lokasi yang berbeda dan meminta subjek untuk merecall-nya. Ya, jadi pesan 1 datang dari kiri, ya, 2 dari kanan, 3 dari tengah. Ya, hasil untuk whole report condition rata-rata akurasi 4 item. Kalau tadi di visual berapa tadi? Berapa item? Rata-rata akurasi 4 sampai 5 kalau tidak salah ya. Oke. Nah, hasil untuk partial report condition itu subjek diberikan visual cues untuk melaporkan pesan tertentu, di mana akurasi respon di atas 50%. Akurasi ini dapat bertahan sampai kurang lebih dari 4 detik sesuai tadi ya. Nah, catatan tentang auditory sensory memory di sini katakan bahwa jumlah informasi yang disimpan itu lebih sedikit ya, daripada visual sensory memory dan durasi penyimpanan dalam eksperimen lebih lama ya dari kondisi real life-nya ya tadi. Kalau visual tadi 2, kalau auditory 4. Nah, ini juga nih yang jadi pertimbangan lagi. Ya, tapi kalau menurut saya sih sangat individual ya. Tapi ya tadi lagi, ini yang di teman saya yang tadi ya, yang kalau sudah mau ujian,
terus dia hanya nongkrong ngedengerin. Ini hasil dari penelitiannya lagi nih, penelitian si Crowder and Morton di tahun 63. Nah, si Crowder and Morton itu di penelitiannya dia memberikan stimulus visual berupa 9 angka atau huruf dengan variasi, ya, dengan variasi. Yang pertama adalah silent vocalization, yang kedua active vocalization, yang ketiga adalah passive vocalization. Nah, kalau silent vocalization itu subjek baca stimulus dalam hati. Yang kedua, subjek membaca stimulus secara keras. Nah, yang ketiga, subjek juga diperdengarkan. Nah, subjek juga diperdengarkan. Jadi dia udah ngeliat, diperdengarkan lagi. Nah, hasil eksperimennya apa? Ya, saya nggak nanya nih ya, teman-teman, karena sudah ada jawabannya. Passive vocalization itu lebih baik dari active vocalization dan aktif ya. Ya, jadi ya yang paling bagus itu adalah si passive vocalization. Ya tadi makanya saya bilang, saya langsung sih ingat lagi, iya saya bilang. Oh, saya akhirnya sampai saya bilang, ini jangan-jangan dia belajar teori ini dulu nih. Ya. Jadi ya tadi, jadi teman saya itu ya tadi dia baca apa yang teman saya bacakan dengan keras tadi gitu. Nah, makanya saya sempat menerapkan ini ke anak saya. Ya walaupun hanya bertahan berapa lama ya, maksudnya kalau sekarang saya udah nggak mungkin lah karena kesibukan juga ya, mungkin anak saya juga lebih punya gayanya sendiri sekarang ya, udah cukup besar gitu loh. Kalau dulu waktu zamannya SD, saya selalu bilang istri saya, tolong bantu dibacakan walaupun dia juga membaca apa yang dia pelajari. Nah, ini saya belum ngomongin dengan kombinasi gelombang otak ya. Nah, kalau nanti kalian mengkolaborasikan lagi dengan kerja gelombang otak, ini lebih keren lagi. Itu saya praktekin lagi. Ya itu ya, pokoknya tadi bilang saya tidur, nanti bangun lagi, ngapal, udah selesai, tidur lagi, bangun, ke belakang dulu sebentar, baru maju lagi. Gitu loh. Ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa dari hasil eksperimen adalah pasif dan active vocalization itu hampir tidak ada error pada tiap itemnya. Dan di sini untuk silent vocalization terjadi 50% pada item terakhir. Oke. Selanjutnya ada modality effect dan di sini kita ada konsep modality effect. Jadi recall yang superior terhadap item terakhir pada metode auditory dibandingkan metode visual. Ya tadi menganggap bahwa sebetulnya auditory itu lebih bagus lah dibandingkan metode visual pada saat kita diminta untuk menyebutkan kembali apa yang sudah dipaparkan. Dan item terakhir dalam daftar yang disampaikan secara auditorik akan di-recall lebih baik daripada item yang disampaikan secara visual. Jadi intinya ya dia mau ngasih tahu gitu loh bahwa auditorik memori itu lebih bagus dibandingkan visual memori. Ya, di mana insight dari eksperimen tersebut ya mereka mau ngasih tahu gitu bahwa auditory sensory memory itu ya memang ada. Dan auditory sensory memory merupakan prekategorical dari acoustic storage ya tadi gitu loh. Ya, adanya proses penyimpanan bunyi ya terkait dengan bunyi yang merupakan proses dari mengingat ya suatu pembelajaran. Oke. Terima kasih. Nah, satu hal yang saya lupa nih, saya lupa sama teman-teman. Karena kan nanti ada tugas individu ya. Boleh nggak apa yang Anda sudah lakukan, ya penelitian kecil lah ya, saya bilang penelitian kecil yang sudah kalian lakukan di materi P2KE, itu
Anda tuliskan. Ya, jangan banyak-banyak lah, 1 halaman aja. Jadi lebih ke arah, oh iya ya, saya merasa bahwa kok saya mengalami ini, atau oh iya ternyata pada penelitian ini benar gitu loh, bahwa bukan pasif ya. Tadi apa? Saya lupa. Ya, passive vocalization itu memang ternyata lebih bagus gitu dibandingkan silent gitu contoh. Ya. Jadi lebih menceritakan apa yang Anda alami secara pribadi, secara personal terkait dengan eksperimen-eksperimen kecil yang selama ini kita lakukan. Ya. Jadi nanti semua dikumpulkan ke Jihan. Ya, karena itu jadi bukti saya untuk sekarang gini loh, saya kan juga akan minta pertanggungjawaban. Contoh kayak, Pak Jis, pertimbangan Pak Jis ngasih Brian A itu dari mana gitu loh. Saya kan harus punya bukti. Ya. Jadi nggak perlu takut salah. Ya, saya nggak perlu salah. Karena kan ini kan setiap orang unik gitu loh. Ya makanya tadi saya bilang ya, ada beberapa yang oke 12. Nah, ini bisa jadi ya bisa jadi ya yang tadi saya bilang, apa karena memang dari sisi waktu yang cukup lama, akhirnya Anda benar-benar mengingat secara dalam gitu loh, ya karena adanya usaha keras. Padahal sebetulnya di penelitian Sperling kan ya nggak perlu waktu yang begitu lama gitu loh. Ya, atau yang dari kemarin apa tuh kita? Ya, yang tadi salah satunya yang Jihan sudah sampaikan gitu loh. Jadi lebih menceritakan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami dari penelitian tersebut. Ya, oke. Saya minta apa yang saya berikan bukan sesuatu yang memberatkan, tapi setidaknya sesuatu yang menjadi internalisasi kalian agar Anda lebih paham lagi. Gitu. Ya. Agar bisa lebih ingat. Ya. Maaf, Pak. Mau Ini bertanya. siapa? Jihan ya? Iya, Pak. Ya, Jihan apa Jihan? Untuk tugasnya itu nanti dikumpulkan kapan ya, Pak? Biasanya sih di akhir-akhir ujian ya, contoh kalau pertemuan 1 sampai 7 contoh, itu akan dikumpulkannya pada saat UTS. Baik, Pak. Terus nanti kalau contoh dari pertemuan berapa ke 8 ya, ke 9 lah, karena kan dihitung juga 9 sampai pertemuan terakhir sebelum UAS itu dikumpulin kapan Pak? Ya. Tapi syukur-syukur di tengah-tengah lah. Jadi jangan semua numpuk karena kan saya harus baca ya. Saya harus baca. Jadi enaknya sih 3 pertemuan kumpulin Jihan. Ya, berarti untuk sekarang kan udah 3 pertemuan, berarti bisa dikumpul minggu depan ya, Pak? Kalau yang pertemuan pertama enggak ya, karena kan pertemuan pertama langsung adanya insight ya, gitu. Oh iya Pak. Berarti kalau yang nanti itu 2 sama 3 aja. Oh iya. Ya, contoh 2 sama 3. Kalau sudah ya boleh meleset. Jadi enggak yang saya maksa untuk pokoknya di minggu ini harus ngumpulin, enggak ya. Kecuali yang di terakhir ya, kan nggak mungkin. Saya baru ngumpulinnya setelah UAS ya Pak, ya nggak bisa. Yang nggak bisanya karena tadi kan saya juga dituntut untuk masukin nilai. Ya, hanya ngasih tahu. Saya takutnya nanti Anda mempersepsikan salah lagi nih. Kan kata Pak Is meleset boleh gitu loh. Ya, melesetnya masih dalam koridor yang benar. Itu aja mungkin dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, alhamdulillah kalau dilihat dari chat, sebagian besar Anda berpartisipasi secara aktif. Ya. Terus satu hal, coba deh praktekin deh teori yang sudah kalian dapat di dua pertemuan terakhir. Karena ini ngebantu. Dulu zamannya saya ini ngebantu banget.
membantu saya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya tutup perkuliahan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.